Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Nigala dengan C24 122 1078. Di sini saya akan mempresentasikan infografi saya dalam 10 menit ke depan. Oke, eh, oke, yang pertama yaitu tentang laju pengosongan lambung. Nah, atau laju pengosongan lambung, laju pengosongan isi lambung. Nah, jadi untuk definisi jadi definisinya itu adalah kecepatan lambung mengosongkan isinya yang diamati untuk menilai kapasitas volume lambung ikan. Jadi ketika ikan makan, kita lihat nih kecepatan si lambung tersebut, isinya kita lihat diamati, lalu kita nilai kapasitas volume si lambung tersebut. Berarti kan kalau semakin cepat, berarti volume si eh, lambung tersebut berarti kan lebih kecil kan. Nah, itu nanti kita lihat, kita amati. Nah, jadi informasi ini juga digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah pakan yang harus diberikan dan sebagai dasar untuk menentukan seberapa sering ikan perlu diberi makan. Nah, jadi berarti kan ada korelasinya kan antara laju pengosongan si lambung dengan pakan yang kita berikan. Jika pakan yang kita berikan eh, terlalu banyak sementara si laju pengosongan lambung tersebut itu lambat, berarti kan akan sia-sia gitu. Nah, begitu pun juga sebaliknya kalau kita masih makan terlalu sedikit, tapi laju pengosongan lambung si ikan tersebut cepat, ya artinya berarti kita harus memberikan pakan lebih banyak karena dia makannya juga banyak, karena laju pengosongan juga cepat. Itu. Oke. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor nih, faktor-faktor yang mempengaruhi laju isi lambung, pengosongan lambung. Yang pertama itu udah pasti ada suhu. Kenapa suhu? Karena suhu ketika suhu panas dan suhu dingin itu akan mempengaruhi eh, perilaku si ikan dan akan mempengaruhi si laju pengosongan si lambung tersebut. Seperti ini ya, seperti ada faktornya lagi yaitu faktor penurunan bobot si lambung. Nah, jadi ada korelasinya nih. Jadi pengaruh utama yang menyebabkan penurunan bobot lambung dan nilai ISC yaitu ada yang tadi kayak tadi suhu. Nah, karena suhu itu dapat meningkatkan laju pergesekan pergesekan intermolekular dan laju-laju reaksi kimia. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya jika semakin tinggi suhu, maka laju metabolisme dan laju pengosongan lambung akan semakin cepat. Nah, yang akan berakibat pada penurunan bobot si ikan tersebut. Jadi ya, kalau suhunya tinggi, si ikan makan dan pengosongan si lambung lebih cepat, dia penurunan bobotnya juga lebih cepat dong. Nah, lo ada hubungan nih. Apa sih hubungannya antara bobot material si lambung atau indeks storage content dan nilai indeks storage content. Nah, itu adalah bahwa bobot material si lambung itu mempengaruhi bobot lambung secara keseluruhan. Nah, di mana peningkatan material isi lambung ini akan menambah bobot lambung. Nah, sementara itu nilai ISC itulah nilai yang mengukur jumlah material isi lambung relatif terhadap bobot tubuh atau bobot si lambung tersebut. Nah, jadi nilai C ini akan meningkat ketika material isi lambung tersebut bertambah dan menurun saat material tersebut berkurang. Jadi eh, kayak begitu. Nah, jadi suhu ya kayak tadi suhu juga berperan penting dalam proses ini karena suhu yang lebih tinggi juga mempercepat laju reaksi kimia dan metabolisme sehingga mempercepat pengosongan lambung. Pada akibatnya pada suhu yang lebih tinggi, bobot material si lambung dan bobot lambung menurun lebih cepat, yang juga menurunkan ISC. Jadi berbanding lurus ya antara hubungan antara si bobot material si lambung dengan nilai ISC. Jadi ketika bobot material si lambung itu naik, berarti nilai ISC juga naik karena bertambah kan. Nah, begitu pula juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan nih.
si laju pengosongan si lambung. Jadi pada suatu penelitian yang saya ambil pada jurnal itu Jimmy et al. 2021, jadi diperlakukan suatu perlakuan yaitu diberlakukan suhu 30 sampai 40 derajat yang diterapkan pada ikan mas dan ikan nila. Nah, metabolisme. Nah, ternyata metabolisme akan meningkat dengan sangat cepat dari kebaikan. Nah, laju pencernaan umumnya berkorelasi dengan laju metabolisme ikan. Jadi, semakin lama waktu berlalu, isi lambung akan semakin berkurang dong, sehingga bobot tubuh juga akan menurun. Betul. Jadi, suhu, ukuran partikel makanan, dan metode eksperimen adalah yang sebagai faktor penting atau faktor penentu yang mempengaruhi pengukuran tingkat pengosongan si lambung. Sebenarnya nggak cuma suhu sih, cuman suhu ini sebagai yang utama aja gitu. Yang kan faktornya ada salinitas dan kandungan pakan. Nah, oke. Selanjutnya ini ada ini gimana gimana? Ada materi tentang in vitro nih. Nah, jadi pencernaan pakan secara in vitro. Nah, jadi menurut Saputra 2014, apa sih in vitro itu? Jadi in vitro itu didefinisikan sebagai pengukuran pencernaan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator seperti enzim dan yang digunakan untuk menilai efisiensi pencernaan pada ikan tersebut. Nah, eh, dan in vitro ini pasti nggak jauh-jauh dengan in vivo. Jadi apa sih in vitro dan in vivo ini dan apa sih perbandingannya gitu? Jadi penentuan daya cerna protein dapat dilakukan secara in vivo maupun in vitro. Jadi ada dua kan. Nah, metode in vivo ini sering dianggap mahal nih dan memakan waktu yang lama. Jadi sebaliknya metode in vitro ini lebih praktis yang karena dia menggunakan enzim-enzim pencernaan. Jadi metode in vitro ini lebih digunakan dalam eh, untuk pengukuran pencernaan. Nah, menggunakan pencernaan dan meniru kondisi yang terjadi dalam pencernaan manusia. Jadi hampir sama ya dengan manusia. Jadi pada proses hidrolisis ikatan peptida oleh enzim protase, ion nitrogen dilepaskan menyebabkan penurunan pH. Oleh karena itu, daya cerna protein secara in vitro dapat diukur dengan menganalisis penurunan pH yang terjadi setelah reaksi hidrolisis menurut Saputra 2014. Jadi itu salah satu in vitro ya. Nah, jadi ada salah satu contoh juga nih, yaitu pencernaan pakan ikan bawal secara in vitro. Jadi menurut penelitian si Putra 2014 menyimpulkan bahwa penentuan daya cerna protein ikan dapat dilihat dari penurunan pH dan persentase daya cerna. Jadi ini salah satu faktor yang dapat kita lihat nih. Jadi semakin kecil penurunan pH, semakin tinggi nih daya cerna protein. Jadi berbanding terbalik, jika semakin kecil penurunan pH, maka semakin tinggi juga daya cerna protein. Nah, ikan si bawal besar ini memiliki daya cerna tertinggi pada penelitian yaitu 88.413 kurang lebih plus minus dari 20.266. Sedangkan ikan kecil itu memiliki daya cerna protein terendah itu 28.348 plus minus 8.247. Nah, faktor seperti ukuran, umur, jenis spesies, dan perlakuan yang diberikan juga sangat mempengaruhi nilai daya cerna protein ikan gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi daya cernaan si ikan tersebut. Salah satunya kan kita memakai metode in vitro itu salah satunya itu dengan menggunakan enzim-enzim. Jadi faktor seperti ukuran, umur, jenis, spesies, dan perlakuan itu sangat mempengaruhi juga. Nah, untuk daftar pustaka silakan dilihat dari barcode di sini ya, guys, ya. Nah, ini itu saja sih untuk presentase infografis dari saya, micro teaching. Mungkin kurang lebih mohon maaf jika banyak salah yang ngomong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.